Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini saya akan membahas tentang CSS dasar. Apa sih itu CSS? CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan format elemen-elemen dokumen dalam web berbasis HTML. Nah, jadi CSS itu fungsinya memberikan style berupa warna, ukuran, posisi, dan lain-lain pada halaman web yang berbasis HTML. Nah, dengan CSS, pengembang web dapat mengontrol tampilan dan tata letak elemen HTML secara terpisah dari struktur konten sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengaturan halaman web. Nah, jadi kalau website tanpa CSS itu tampilannya akan plain. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, misal kita buka salah satu website. Nah, ini kan tampilannya bagus, rapi kelihatannya ya. Nah, kalau dia CSS-nya tidak ada CSS-nya, nah maka tampilannya hanya akan seperti ini. Tampilannya tidak rapi, tidak terstruktur. Nah, terdapat ini hanya halaman HTML saja. Nah, kalau ditambah CSS, nah maka dia akan jadi seperti ini. Jadi lebih rapi, terstruktur, kontennya, penataan kontennya lebih jelas. Nah, itu fungsi CSS. Nah, analoginya, jika HTML adalah fondasi dari sebuah rumah, maka CSS adalah dekorasi yang digunakan untuk mempercantik rumah tersebut. Struktur dasar. Nah, struktur dasar CSS itu yang pertama ada selektor, lalu kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawalnya itu ada properti dan value. Nah, properti itu dikasih titik 2 dan value diberi titik koma. Contohnya seperti ini. Nah, ini H1 yaitu sebagai selektor, color dan font size itu sebagai properti, red dan 12 pixel itu sebagai value. Cara menyisipkan CSS. Cara menyisipkan CSS itu ada 3 cara. Yang pertama adalah inline CSS. Ditulis langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya sudah membuat HTML sederhana ya. Tampilan di browsernya dia seperti ini. Ada H1 sama paragraf. Nah, misal di sini di elemen ini kita beri atribut style sama dengan kutip 2. Kita beri propertinya color titik 2, lalu value-nya misalnya red warna merah titik koma. Nah, pada kita kembali ke browser. Nah, maka tulisan hello world ini yang H1-nya tadi berubah menjadi warna merah karena sudah diberi style. Nah, misal warnanya ganti jadi blue, warna biru. Nah, maka akan berubah menjadi warna biru. Nah, contohnya misalnya paragraf ini kita beri style juga. Kita ubah ukuran fontnya. Propertinya font size titik 2. Misalnya 30 pixel. Titik koma. Maka tulisan paragrafnya ini akan jadi membesar. Misalnya kita perbesar lagi jadi 300 pixel. Nah, maka akan jadi sangat besar. Nah, itu cara yang pertama yang menggunakan inline CSS. Nah, yang cara yang kedua adalah internal CSS. Ditulis di dalam tag style di dalam bagian head dari file HTML. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini kita hapus dulu yang inline-nya. Nah, di dalam tag head ini kita beri tag style. Nah, baru struktur CSS-nya. Ini selektornya H1, kurung kurawal, propertinya apa, color, lalu value-nya apa. Nah, seperti ini.
Misal ini kita hapus dulu. Nah, tadi kan kalau tanpa CSS dia halamannya seperti ini ya. Nah, kalau kita beri internal CSS, maka tampilannya H1-nya ini berubah menjadi warna merah. Nah, di dalam struktur CSS ini boleh lebih dari satu properti dan value. Jadi misalnya propertinya ada banyak gitu. Itu tidak masalah. Nah, lalu cara yang ketiga adalah external CSS. Ditulis dalam file CSS terpisah, lalu dihubungkan ke file HTML dengan menggunakan tag link. Nah, contohnya seperti ini. Ini internal CSS-nya kita hapus dulu. Kita buat dulu file terpisahnya. Misalnya namanya style.css. Kita split ke kanan dulu. Nah, kita hubungkan di dalam head ini, kita beri tag link rel sama dengan style sheet, lalu href tujuannya kemana, nama filenya style.css, lalu tutup. Nah, ini sudah diberi external CSS, tapi tampilan di browsernya belum berubah karena di file .css-nya belum ada apa-apa. Nah, misalnya ini kita beri selektor paragraf P lungkur awal, kita beri color green di koma. Nah, maka tulisan paragraf pada browser akan berubah menjadi warna biru, menjadi warna hijau. Nah, itu cara-cara untuk menyisipkan CSS, itu pertama internal, terus inline, terus eksternal. Selanjutnya, selektor CSS. Selektor dalam CSS berfungsi untuk memilih elemen HTML yang akan diberi style atau format tampilan tertentu. Tanpa selektor, perintah CSS tidak akan berfungsi pada HTML. Nah, jadi walaupun ada properti dan value-nya, dapat tidak ada selektornya, maka browser tidak akan mengambil perintah tersebut. Selektor digunakan pada CSS untuk mengenali sebuah elemen HTML yang akan diberikan style. Nah, jadi selektornya harus jelas dulu. Nah, di sini saya akan membahas 3 selektor dasar ya. Yang pertama ada elemen selektor atau tag selektor. Nah, tag selektor itu mengambil semua elemen yang ada di HTML. Jadi misalnya ini H1. Nah, H1 itu kan termasuk elemen selektor. Jadi bisa H1 ataupun bisa elemen-elemen lain yang ada pada HTML. Misalnya di sini ada paragraf dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kelas selektor. Nah, kelas selektor ini digunakan untuk memilih elemen-elemen yang memiliki atribut kelas tertentu. Nah, jadi elemen-elemen yang ada di HTML ini kita beri atribut kelas dulu, kelas sama dengan kutip 2. Lalu nama kelasnya, nilai dari kelasnya itu bebas apa aja. Misalnya ini H1 kelasnya judul. Nah, maka H1 ini, elemen H1 ini memiliki kelas judul. Nah, kelas selektor ini diawali dengan tanda titik untuk menggunakannya. Jadi, kalau elemen kan tadi hanya tinggal tulis elemennya saja ya, misalnya H1, P, misalnya A, li, ul, atau yang lain-lain gitu. Nah, kalau kelas selektor ini awalnya menggunakan titik, nah, titik, lalu nama kelasnya. Nah, di sini kan ada kelas judul, ya, titik judul, kurung awal, lalu propertinya apa, misalnya font size, font size-nya misalnya 20 pixel,
kita lihat pada browser, nah maka dia akan mengecil. Nah, misal kita beri 200 pixel, nah maka dia akan membesar. Selanjutnya ada ID selector. Nah, kalau ID selector itu memilih elemen berdasarkan nilai atribut ID yang diberikan pada HTML. Nah, kalau kelas selector itu diberi atribut kelas pada elemennya. Nah, kalau ID itu diberi atribut ID. Nah, ID sama dengan judul. Judul. Untuk cara pemanggilannya, kalau kelas selector itu menggunakan titik, nah kalau ID itu menggunakan tanda pagar. Pagar, nama ID-nya apa? Judul, kurung awal, kita beri warna, color, 35 pixel, titik koma. Nah, maka judul ini akan berubah jadi 35 pixel. Atribut ID ini harus unik dalam satu halaman web. Nah, artinya itu hanya boleh ada satu elemen dengan ID tertentu. Nah, jadi kalau misalnya ini elemen H1 ini udah diberi ID judul. Nah, yang paragraf ini diberi ID judul juga. Nah, itu tidak boleh. Soalnya elemen ID, atribut ID itu harus unik. Nah, jika menggunakan ID yang sama pada beberapa elemen, CSS hanya akan menerapkan gaya pada elemen pertama yang ditemukan. Nah, misalkan ini di CSS-nya ID judul itu sudah berikan color red misalnya ya. Nah, tapi di HTML-nya ada dua elemen dengan ID judul. Nah, maka hanya ID yang H1 ini saja yang akan dieksekusi oleh browser. Nah, paragrafnya tidak, padahal paragrafnya tadi punya ID yang sama, judul. Jadi ID itu harus unik, hanya boleh digunakan dalam satu elemen pada satu halaman HTML. ID selector juga memiliki prioritas paling tinggi daripada selektor-selektor yang lainnya. Nah, jika dalam satu elemen ini ada ID dan juga kelas, nah kita beri kelas heading. Nah, di stylenya kita beri juga heading itu, kelas heading itu kita beri style juga, misalnya color blue. Nah, ini kan elemen H1 ini memiliki ID judul dan kelas heading. Nah, di CSS-nya kita beri judul itu color red, heading itu blue. Nah, maka yang akan dieksekusi oleh browser itu adalah yang ID, menggunakan selektor ID, karena selektor ID itu memiliki prioritas yang paling tinggi. ID juga dapat digunakan untuk JavaScript. ID selector sering digunakan dalam JavaScript untuk memanipulasi elemen tertentu. Nah, elemen selector ID juga biasanya digunakan untuk navigasi. Misalnya ada navbar, misalnya kita di sini ID-nya judul. Misalnya di bawah kita bikin paragraf. Paragraf isinya lorem. Nah, lorem ini kita beri ID konten. Lalu misalnya kita beri hyperlink di sini, kita beri pagar konten. Nah, di sini kita tulis konten. Nah, kita ke browser. Paragraf keduanya kita beri style dulu coba ya. Ini hanya untuk contoh.
konten margin top 100 pixel. Nah, maka paragraf ini akan jadi di bawah ya. Jadi misalnya untuk navigasi, ID selector bisa digunakan juga untuk navigasi. Nah, misalnya kan ID ini, paragraf ini memiliki ID konten. Nah, hyperlink di atas ini tujuannya adalah konten ini. Maka ketika konten ini diklik, nah maka akan langsung ke bawah menuju ke ID tersebut. Nah, itu saja untuk pembahasan CSS dasar kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.